Jadi saat ayah si perempuan ini mau tidur lah gitu ya teman-teman, tiba-tiba kedengar lah gitu kayak ada suara langkah kaki gitu kan di dapur teman-teman. Duk, duk, duk. Dia masih berpikir ya hal wajar, mungkin tikus apa segala macam, tapi kok suaranya kok gak hilang-hilang gitu. Dan dia pun coba ngecek ke dapur, dan di dapur ini ternyata nggak ada apa-apa ya teman-teman. Tapi pas dia balik ke ruang tamu, dia ini dibuat terkejut teman-teman, karena tiba-tiba ada sosok dua pocong kembar di ruang tamunya teman-teman. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Anjas Mara di channel YouTube Pink Mystery, penikmat kisah misteri. Oke teman-teman, kali ini saya akan membagikan cerita yang dikirim oleh sahabat kita melalui DM Instagram Pink Mystery, yang mana cerita ini dialami oleh sahabat kita di tahun 80-an teman-teman ya. Oke, nggak usah panjang lebar dan nggak usah banyak basa-basi, langsung aja kita ke cerita misteri. Kisah ini dialami oleh si Aki, yang mana saat itu ya umurnya Aki ini masih sekitar 25 tahunan ya teman-teman, masih remaja lah bisa dibilang. Dan saat itu dia tinggal di salah satu kampung teman-teman, yang mana nggak bisa saya sebutkan ya karena beliau minta ini untuk dirahasiakan. Kampungnya bisa dibilang ya sangat-sangat masih sederhana gitu di perkampungannya ini, dan perekonomian di kampung itu pun hanya mengandalkan dari pertanian teman-teman. Dia ini mempunyai teman ya, dan temannya ini kembar lah. Sebut saja namanya si Anda dan si Andi gitu ya teman-teman. Dan si kembar ini, dia ini tinggal bersama ayahnya dan kakek dari orang tua ayahnya ya kan. Karena dari sejak kecil nih si kembar ini sudah ditinggal oleh ibunya gitu teman-teman, tanpa merasakan istilahnya kasih sayang dari si ibunya lah gitu, karena sudah ditinggal dari sejak kecil gitu. Sekitar di umur masih 12-13 tahunan ya mereka ditinggal ayahnya, dan dia pun diurus oleh kakeknya, yang mana kakeknya ini sepuh di kampung tersebut. Dan kakeknya ini biasanya pekerjaannya inilah gitu, bisa dibilang bisa menyembuhkan penyakit lah gitu, kayak orang-orang pintar lah. Cuman dia ini hanya bisa menyembuhkan penyakit, tidak untuk menggunakan ilmunya untuk menjahati orang. Beliau tidak maulah kayak gitu. Di saat umur 25 tahun si kembar ini, salah satu dari si kembar si Andi ini sukalah gitu sama wanita teman-teman di kampungnya. Karena usia segitu kan udah mulailah pubernya lagi tinggi-tinggi, apalagi kalau di usia 25 ini sebetulnya udah sangat matang lah gitu kan untuk menikah. Dia ini sukalah sama perempuan, dan si perempuannya pun ini sukalah sama si Andi. Tapi karena perekonomian dari si kembar ini kurang bagus lah, bisa dibilang sangat-sangat sederhana gitu kan, mereka ini tidak disetujui oleh orang tua si perempuan teman-teman, dan malah si perempuan ini dijodohkan dengan laki-laki lain dari kampung sebelah lah gitu. Tapi di sini si Andi ini masih berusaha untuk mengambil hati dari orang tua si perempuan ini biar mau menerima dialah dan menyetujui hubungannya, dan nggak mau menyerah lah gitu teman-teman, masih berusaha biar orang tua dari si perempuannya ini mau menerima dia apa adanya gitu kan, biar dia bisa
menjalin hubungan sama si perempuan ini. Tapi jeripaya apapun si Andi berusaha untuk mendekati hati orang tuanya, dia tetap tidak mau teman-teman. Sampai-sampai malah laki-laki yang dijodohkan dengan si perempuan ini gak terima lah gitu sama si Andi ini, malah sering berbuat jahat lah gitu kan. Sampai-sampai ada fitnahan yang sangat luar biasa yang membuat orang tua si cewek ini marah besar dan membawa warga ke rumahnya si Andi. Di sini pokoknya si cowok ini jadi provokator terbesar lah gitu teman-teman. Sampai-sampai hal yang tak terduga dan yang gak mau terjadi pun di sini terjadi tanpa disengaja lah gitu. Sampai-sampai si kembar ini dari dalam rumah diseret keluar teman-teman berdua. Dan di sini mereka langsung dihakimi warga lah gitu, sampai-sampai meninggal dunia teman-teman. Pokoknya mereka ini dikeroyok warga lah gitu, dihakimi masa sampai meninggal dunia, dan rumahnya ini sampai dibakar teman-teman. Dan disinilah awal mula petaka yang muncul di desa tersebut teman-teman. Jadi salah satu warga pas melintas di tengah malam melewati bekas terbakarnya rumah almarhum si kembar ini teman-teman, salah satu warga ini melihat gitu ada sosok dua pocong kembar yang sedang berdiri di bekas bangunan yang terbakar teman-teman. Jadi salah satu warga ini tiba-tiba kebelet kencing lah gitu teman-teman, dan dia agak ke kebun lah gitu, ke belakang pos. Dia ini langsung berteriak, wah tolong gitu. Kan teman-temannya ini datang semua, kenapa gitu? Tadi saya ngelihat ada sosok pocong dua sangat besar, dia bilang, di balik pohon pisang itu, dia bilang. Yang saya lihat ini pocong ini seperti si kembar. Dan di sini pun ceritanya mulai berkembang lah ke warga-warga teman-teman. Dan ternyata di malam itu banyak juga warga yang diteror oleh pocong kembar tersebut. Ada yang lagi di dalam kamar mandi gitu kan, tiba-tiba muncul gitu teman-teman. Munculnya ini selalu berdua, enggak satu gitu. Pocong ini selalu berdua munculnya teman-teman, dengan keadaan yang sangat menyeramkan. Di sini kedenger lah gitu kan gosip-gosip adanya si pocong kembar ini di desa tersebut, sampai perempuan yang suka sama si Andi ini pun mendengar gitu kan, tapi dia nggak percaya lah gitu, masa sosok yang dia dulu cintai gitu malah jadi pocong sekarang gitu kan. Dan di sini ternyata pocong si kembar ini datang teman-teman ke rumah si cewek tersebut, bukan untuk menghantui si ceweknya, tapi untuk menghantui ayah dari si cewek tersebut. Jadi saat ayah si perempuan ini mau tidur lah gitu ya teman-teman, tiba-tiba kedenger lah gitu suara kayak ada suara langkah kaki gitu kan di dapur teman-teman, duk 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 gitu. Tapi di sini dia masih berpikir ya hal wajar, mungkin tikus apa segala macam, tapi kok suaranya kok kehilang-hilang gitu. Dan dia pun coba ngecek ke dapur, dan di dapur ini ternyata nggak ada apa-apa ya teman-teman. Tapi pas dia balik ke ruang tamu, dia ini dibuat terkejut teman-teman, karena tiba-tiba ada sosok dua pocong kembar di ruang tamunya teman-teman. Dan di sini pocong ini pun nggak cuman diam, dia ini seperti berbicara lah gitu, cuman mungkin menggunakan batinnya langsung lah gitu. Saya ingin balas dendam, ingin menuntut kepada kalian. Seolah-olah dia ini nggak terima lah mati dengan keadaan seperti itu teman-teman. Sampai-sampai si ayahnya ini ketakutannya sangat luar biasa, dan dia sadar setelah mendengar suara itu ya itu pasti si kembar itu teman-teman. Dia ingin membalaskan dendam
dia gitu kan, karena dia dibunuh dengan secara kejam lah gitu oleh warga. Makanya dia ini, semua orang yang membunuh dia atau melakukan penganiayaan kepada dia, semuanya ini kena teror. Setiap malam nih mereka ini selalu dihantui teman-teman. Sampai-sampai yang paling parah ini dari cowok atau laki-laki yang dijodohkan ke si ceweknya si Andi ini teman-teman. Dia ini terus-terusan diganggu oleh sosok tersebut, sampai-sampai seperti orang gila lah bisa dibilang, saking seringnya diganggu. Jadi setiap mau tidur atau malam tiba nih gitu teman-teman, sosok ini tuh pasti akan datang untuk ngehantuin si cowok ini. Jadi kalau lagi mau tidur gitu kan di kamar, tiba-tiba sosok ini nih ya berdiri lah gitu di depan jendela, kadang masuk lah di dalam mimpinya gitu kan. Jadi terus diteror teman-teman, sampai-sampai si cowok ini pun nggak tahan lagi lah gitu dan bilang lah ke orang tuanya gitu kan, "Pak, saya nggak tanggup lagi gitu kan, karena saya sering banget diteror sosok tersebut." Dan dibawalah cowok ini ke orang pintar lah gitu untuk disembuhkan, takutnya ketempelan apa kesambet gitu kan, sampai-sampai diteror. Dan di sini paranormal itu pun menjelaskan sosok pocong ini nggak akan bisa diusir sebelum dendamnya terbalaskan. Dia ini terus meneror, apalagi sosok ini tuh bener-bener dendamnya tuh sangat-sangat tinggi lah gitu teman-teman. Perubahan yang dialami oleh si cowok ini pun kelihatan banget lah gitu teman-teman. Jadi yang sehari-harinya dia nih ceria gitu kan, sekarang ini udah nggak berani lagi untuk keluar rumah teman-teman. Jadi dia ini ngurung terus di kamar lah gitu kan, siang malam. Terus kalau malam ini dia ini sering teriak-teriak sendiri, sampai-sampai orang tuanya pun ya bingung apa yang diteriakinnya gitu, karena setiap orang tuanya datang nih nggak ada apa-apa, tapi yang diteriakin anak ini pasti, jangan ganggu saya gitu kan, pocong kayak gitu. Pokoknya diteror terus, dan sampai-sampai mentalnya ini udah mulai kena ya teman-teman, udah mulai stres lah gitu bisa dibilang. Penampilannya pun udah mulai gak jelas lah gitu, malah badannya semakin kurus karena terus diteror gitu saking ketakutannya. Pokoknya bener-bener miris lah keadaannya. Sekarang ini bisa dibilang jadi orang yang gak waras lah gitu teman-teman. Tapi di sini kalau orang yang bisa melihat atau mempunyai kemampuan lebih lah gitu kan, mereka ini pasti akan bilang sebetulnya si cowok ini, dia ini selalu diikutin sosok pocong si kembar itu teman-teman. Jadi kemanapun si cowok ini pergi atau ngapain, pocong ini nggak akan pergi. Jadi nempel terus di si cowok ini, makanya sampai-sampai dia ini stres lah gitu karena terus diikutin sosok pocong si kembar. Dan teror warga ini pun agak berkurang lah gitu teman-teman semenjak cowok ini mulai ingatannya hilang gitu. Tapi kalau kita lewat ke rumah bekas kejadian meninggalnya si kembar ini, warga masih tetap sering melihat sosok pocong kembar itu masih sering berdiri di bekas rumah yang terbakar itu teman-teman. Jadi kalau nggak sengaja gitu terus di malam-malam tertentu ya pocong itu masih sering menampakkan diri di sana. Dan teror warga pun udah nggak separah dulu lagi gitu teman-teman. Oke, cukup sampai di sini teman-teman. Cerita kali ini mudah-mudahan kita dapat mengambil hikmah atau pelajaran di balik cerita kali ini. Saya Jasmara. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.